Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Iris. Kali ini Pak Iris akan membahas 50 soal dan pembahasan KSMO IPS terpadu tingkat provinsi 2020. Namun ini part 1 nomor 1 sampai 26. Ini 100% asli ya. Pak Iris dapatkan dari Kemenak Jatim tingkat provinsi. Bisa juga untuk latihan KSN juga. Sebelum dibahas, silakan jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga banyak manfaatnya. Amin. Dan Pak Iris juga bisa tambah semangat untuk membahas part berikutnya. Mari kita bahas. Perhatikan gambar di bawah ini, peta ASEAN. Pertanyaannya adalah negara ASEAN yang hampir seperti lingkaran. Apa? Laos, Vietnam, Kamboja, atau Indonesia? Jawabannya adalah Kamboja. Kita bahas. Ada compact, lingkaran seperti Kamboja. Ada fragmented, ini kepulauan seperti Indonesia. Ada long-tailed, ini memanjang, yaitu Vietnam. Ada frottoed atau kompleks, ini adalah Thailand dan Myanmar. Soal nomor 2. Penaklukan kembali wilayah Spanyol dan Portugal dari tangan Islam disebut A. Reconquista. Kalau Ordoric da Ferdinand adalah seorang pendeta. Gospel ini adalah semangat 3G ya. Glory, kejayaan. Gospel, menyebarkan agama Kristen. Dan gold, apa? Emas, mencari emas. Nomor 3. Ini banyak kenakalan remaja, yaitu pada malam hari ya, suka balapan liar. Secara sosiologis, bagaimana cara mengatasinya? Adalah A. Menanamkan nilai dan norma sosial kepada remaja. Nomor berikutnya 4. Di Jawa Timur ada jumlah penduduknya 38.828.061 jiwa. Terdiri dari prianya 19.159.063 jiwa dan perempuan 19.668.998. Hitunglah seks rasio. Berapa jawabannya? D. 97%. Dari mana? Rumusnya adalah seks rasio sama dengan laki-laki dibagi P perempuan dikali 100. Nomor 5. Perang terjadi di Jawa pada saat kolonial Belanda. Siasat apa yang dilakukan oleh orang Jawa? Jawabannya adalah A. Perang gerilya, yaitu perang secara dadakan atau tiba-tiba. Kalau bumi hangus, Bandung lautan api. Benteng Stetzel adalah mengepung lawan yang dilakukan oleh Jenderal de Kok ya. Kolonel Stetzel adalah blokade ekonomi. Nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Pertanyaannya adalah rumah adat terbuat dari rumbia. Rumbia ini adalah bahan dari pohon atau tumbuhan atau sapu ijuk nih. Jawabannya A, yaitu suku Asmat di Papua. Honai, Sumatera Barat, Gadang, Bangka Belitung, Panggung, Bengkulu, Bumbungan 5. Nomor 7. Dalam surat Ar-Rum 41 dikatakan, pertanyaan adalah kerusakan lingkungan di laut disebabkan karena siapa? Nah, di sini sudah ada ya, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Berarti jawabannya adalah B. Dari mana ini ada nasnya nih ya, seperti ini. Aidin nasi. Nah, aidin nasi ini adalah manusia. Seperti apa oleh manusia rusak? Bom, limbah, ya, ataupun pakai pukat harimau. Nomor 8. Dalam ASEAN ada olahraga SEA Games ya. Ini dalam bidang apa kerjasamanya? C ya, sosial budaya. 9. Faktor penyebab perubahan sosial ini dari luar. Angka berapa? Ya, adalah C, 2 dan 3.
Cosplay biasa dari Jepang, kemudian pop barat seperti Hollywood. Berikutnya nomor 10, apa wewenang Bank Indonesia? Jawabannya adalah A, yaitu menetapkan alat pembayaran. Yang kedua, menyelesaikan transaksi antar bank atau mengawasi bank. Berikutnya nomor 4, menetapkan pelaksanaan kebijakan moneter. Jadi 2, 3, dan 4 wewenang Bank Indonesia. 11, pada peta masjid ini ukurannya 2 kali 10 cm, kemudian skalanya 1:5 juta. Jika masjid itu diperbesar 2 kali, maka skalanya berubah menjadi berapa? Ya, adalah A, 1:2.500.000. Perhatikan gambar ini adalah rumus. Jika diperkecil 2 kali, rumusnya adalah dikali. Ingat ya, kalau diperkecil dikali. Kalau diperbesar maka dibagi. Karena pertanyaannya adalah diperbesar 2 kali, maka rumusnya adalah dibagi. Berarti 5 juta ini dibagi 2 kali. Jadi 1:2.500.000. Nah, ini perhatikan nomor 12, ini kurs jual kurs beli ya, hati-hati. Pak Ahmad ini sebelum ke Tiongkok, dia menukarkan uang sebanyak 22.190.000 rupiah ke mata yuan. Kurs belinya saat itu adalah 2050,50 dan kurs jualnya 2.219 rupiah. 1 November 2018, Pak Ahmad tiba di Indonesia, masih punya sisa uang yuan. Kemudian Pak Ahmad ini menukarkan yuan itu ke rupiah. Saat itu kurs belinya 2.100 rupiah. Kurs jualnya 2.250,50 rupiah. Nah, uang yang diterima Pak Ahmad sebesar 5.250.000. Pertanyaannya, uang yang digunakan Pak Ahmad selama di Tiongkok sebesar, nah ini hati-hati ya, pengerjaannya agak rumit ini, tapi diperhatikan. Jawabannya adalah D, 7.500 yuan. Ini pembahasannya. Kurs jual artinya adalah ketika kamu akan menukarkan rupiah ke mata uang asing. Ya, jadi rupiah ke falas. Kalau kurs beli, ketika kamu mau menukarkan mata uang asing ke rupiah. Yang pertama, Pak Ahmad punya uang 22.190.000 nih. Mau ke Tiongkok, maka dia harus ditukarkan ke yuan. Maka yang berlaku adalah kurs jual dibagi 2.219, maka Pak Ahmad mendapatkan 10.000 yuan. Jadi ketika 28 Oktober pergi ke Tiongkok, Pak Ahmad punya 10.000 yuan. Kemudian dia akan pulang. Ketika pulang dia punya sisa yuan. Ketika di Indonesia yuan ini harus ditukar ke rupiah, maka dia mendapatkan 5.250.000. Pertanyaannya kan gini, 5.250.000 ini berapa yuan? Kan gitu. Maka kurs yang berlaku adalah kurs beli. Ya kan? Karena kurs beli itu dari mana? Dari falas ke rupiah. Falas itu mata uang asing ya, Nak. Kemudian kita bagi menjadi kurs beli nih, dibagi ya. Kurs belinya adalah 2.100. Ketika 5.250 dibagi kurs belinya 2.100, maka sama dengan 2.500 yuan. Jadi ketika dia pulang, dia punya uang 2.500 yuan. Kemudian pertanyaannya, berapa yuan yang dipakai di Tiongkok oleh Pak Ahmad? Kalau sudah ketemu ya gampang, 10.000 yuan dikurangi sisa ketika pulang ke Indonesia 2.500 yuan. Maka yang kepakai adalah 7.500 yuan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nomor 13. Globe yaitu bentuk bumi
yang sekalian diperkecil atau tiruan. Pertanyaannya adalah, siapa ilmuwan muslim yang pertama kali membuat globe? Ya, Al-Idrisi. Kalau Al-Mas'udi adalah sejarawan dan ahli geografi. Ibnu Sina disebut juga Avicenna, dia seorang ilmuwan, filsuf dan dokter yang terkenal ya. Kalau Ibnu Batuta, dia seorang berkelana. Berkelana ini adalah penjelajah ya, dan juga pedagang. 14. VOC melakukan monopoli perdagangan di Indonesia. Dampaknya apa? A. Rakyat menjadi menderita karena kebebasan berdagangnya dikekang oleh VOC. 15. Gejala aktivitas gunung api. Perhatikan, ada erupsi areal, kedua erupsi eksplosif, yang ketiga geyser, 4 intruksi magma, dan 5 ekstruksi magma. Manakah aktivitas vulkanisme? Nomor A, 1, 2, 4, 5. Kenapa? B, C, D salah karena ada kata kuncinya yang salah, geyser. Nih ada 3, 3, 3. Geyser itu salah. Apa? Itu dari salju ya, geyser itu. Ini ada gambar. Ini ada larva ya. Ada ekstrusi keluar, intruksi di dalam magmanya. Oke, bisa kalian pelajari lagi lebih lanjut ya, Google. Nomor 16. Perhatikan neraca perdagangan Indonesia tahun 2012. Jika kalian melihat angka-angka seperti ini, jangan pusing. Perhatikan saja pertanyaannya. Dapat disimpulkan bahwa kondisi neraca perdagangan tahun 2012 adalah apa? Jadi kamu perhatikannya langsung ke neraca ini. Ya. Lihat angkanya. Ini minus, ini minus, minus, minus. Jadi banyak minusnya. Artinya apa kesimpulannya? A, pasif atau defisit. Jadi neraca perdagangan artinya perbedaan antara ekspor impor pada waktu tertentu di negara tertentu. Jika positif maka surplus, untung. Kalau negatif, defisit, kita buntung. Kata lainnya adalah pasif. Kalau aktif, surplus. Jadi kita sering ekspor ya. Kita lanjut. 17. Mana pernyataan ini yang benar? Jawabannya C, pendapatan turun, konsumsi tetap, tabungan berkurang. Kenapa? Ketika pendapatannya turun, otomatis konsumsinya tetap, berarti kan dia harus nombokin. Ketika nombokin, maka dia harus pakai uang tabungan yang ada untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ini masalah hukum permintaan dan faktor permintaan. Silakan dibaca lagi ya. Nomor 18. Peran penting UKM ketika terjadi krisis ternyata apa? C ya. Sektor informal menjadi solusi masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Karena waktu terjadi krisis ekonomi, UMKM ini tidak terlalu signifikan. Karena dia pun salah satunya tidak membutuhkan modal besar pinjaman ke bank. Tapi ini jawaban adalah yang C. 19. Pak Ridwan, seorang karyawan gajinya 5.700.000. Dia sudah menikah dan punya 4 orang anak. Punya tanggungan juga ibunya yang sudah tua. PTKP Pak Ridwan sebesar, PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Ingat, perhatikan, soal ini adalah bukan menghitung ya, tetapi adalah peraturan Menteri Keuangan. Kita lihat. Jawabannya adalah B, 72 juta. Dari mana? Ingat, ini bukan menghitung. PTKP 2020 mengacu pada PMK, Peraturan Menteri Keuangan ya, bahwa pajak kawin, jadi sudah nikah dengan 3 tanggungan. Jadi 3 tanggungannya adalah maksimal, yaitu 72 juta. Walaupun kalau dijumlahkan ya, 4 anak tambah ibunya, berarti kan 5. Nah, dari 5 itu yang diakui hanya 3. Itu sudah peraturan menteri, jadi 72 juta. Silakan kalian cek lagi. 20. Ini ada ketimpangan seks rasio.
antara jumlah laki-laki dengan perempuan. Katanya suatu saat bakal seorang laki-laki diikuti 40 wanita. Hadis riwayat siapa ini? Adalah hadis riwayat Bukhari. Berikutnya nomor 21. Aisyah dan Khadijah ini bersahabat sejak kecil. Suatu hari Aisyah ini kecelakaan. Khadijah pun sedih. Hampir setiap hari Khadijah mengunjungi Aisyah di rumah sakit. Pertanyaannya, sikap yang dilakukan Khadijah itu apa? C. Empati. Kalau simpati, dia hanya merasakan sedih atau bahagia. Sugesti, bertindak tanpa berpikir atau nurut. Nah, kalau empati, dia selain sedih dan bahagia, tapi juga ada tindakan nyata karena hampir tiap hari dia mengunjungi Aisyah yang sakit. Kalau imitasi, meniru orang lain tetapi tidak identik. Identik itu identifikasi ya, sama persis sampai ke pakaiannya. 22. Mana yang termasuk penyimpangan primer? Primer ini adalah yang masih bisa diterima di masyarakat. Tapi kalau bisa ya jangan melakukan penyimpangan. Adalah nomor 1 dan 3. Kebut-kebutan. Dan nomor 3 adalah tidak mengerjakan tugas. Kalau curanmor, mencuri dan membunuh ini sudah sekunder, tidak bisa ditoleransi, pasti dipenjara. 23. Pak Ahmad Junaidi ini di PHK. Kenapa? Karena produksinya menurun. Ya. Pertanyaannya, pengangguran apa? A. Siklis. Kita bahas. Siklis itu adalah perubahan ekonomi. Permintaan menurun. Kalau sukarela adalah kehendak sendiri, mengundurkan diri. Kalau fiksional, kesulitan mempertemukan pekerjaan dengan lowongan, jadi lowongannya sedikit. Struktural, pengangguran ini adalah tidak dapat mengikuti keterampilan diminta. Yang diminta tenaga mesin, kita adalah akuntansi. Nah, itu sudah berbeda. Berikutnya 24. Sistem ekonomi di Indonesia melarang free fight liberalisme. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Kalau sudah tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, maka akan bertentang dengan yang lain. Ya, akan menimbulkan monopoli, mematikan potensi yang ada. Indonesia ini adalah ideologi Pancasila. Jadi kita harus mengikuti ideologi tersebut. 25. Bangsa Belanda mengalami kesulitan menguasai wilayah Aceh karena ketaatan masyarakat kepada ulamanya dan raja. Hal ini dijelaskan dalam surat apa? Harus taat pada ulil amri. Quran surat An-Nisa ayat 59. Nah, ini al-amri minkum. Nah, al-amri ini adalah para ulil amri, ya. Bahkan Belanda itu sampai mendatangkan Snoghorns, dia ahli antropologi, dia berpura-pura menjadi orang Islam supaya seperti apa adat Aceh itu. Akhir kesimpulannya, maka yang dilawan adalah Teku. Teku itu adalah bangsawan. Kalau Tengku pakai eng itu adalah para ulama. Akhirnya Belanda berhasil mengalahkan kerajaan Aceh karena yang dilawannya bangsawan saja, para ulamanya tidak dilawan, ya. Yaitu siasat Belanda memecah belah Indonesia, ya. Kita jangan gampang dipecah belah lagi, ya. 26. Soal terakhir. Jauh daripada suatu kemenangan dari pemuda, penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dan kembalinya hari itu juga ke Jakarta merupakan suatu pembuktian kepada sejarah daripada bangkrutnya suatu politik dengan tiada perhitungan dan semata-mata berdasar sentimen. Naskah sejarah di atas ditulis oleh siapa? Sejarawan, ya. Jadi sejarawan itu dia melakukan mitologi sejarah. Ada heuristik, mengumpulkan sumber tertulis dan lisan, verifikasi kritik eksternal dan internal, interpretasi tafsiran, dan terakhir adalah penulisan sejarah, historiografi. Oke, itu pembahasannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share biar Pak Iris
Tetap semangat membahas part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.